gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Ah, kakak Perika, kenapa? Kok sedih? Iya kakak Perimai, aku sedang berpikir gimana ya caranya agar adik-adik di rumah beribadah dengan semangat gitu, dan mereka pun semangat untuk mengerjakan art and craft mereka. Tenang kakak Perika, aku punya sahabat yang baik. Wow. Waktu aku pergi ke istana raja, Oh gitu. sepertinya dia bisa membantu kita. Ayo yuk, buruan yuk panggil temannya yuk. Tapi kita satukan dulu tongkat ajaib kita. Oke. Cici-cici, lalala. Ada apa ini kakak Pri memanggil saya? Iya, Bi Captain. Boleh nggak Bi Captain bantuin kita berdua supaya anak-anak GKDI Bekasi Kids lebih semangat lagi beribadahnya? Tapi Bi Captain perkenalkan nama dulu buat adik-adik yang di rumah. Aku adalah Big Captain. Yeay, Bi Captain. Bantuin kita ya, Bi Captain. Bantuin ya. Bantuin. Ayo bantuin. Oke, Ih, tapi ada satu syarat ya. apa? Kalian harus menemani aku. Oke. Oke, siap. Kakak Perimai, tadi aku tuh denger loh kakak Perimai sedang bernyanyi. Kenapa sih menyanyikan lagu itu? Iya kakak Perike. Jadi bulan ini kita temanya tentang kesopanan. Gimana supaya kita bisa sopan ketika mendengarkan orang lain. Oke, sip. Baiklah, kenapa kita tidak mulai saja? Tunggu dulu Bi Captain. Sebelum kita mulai, kakak Perimai bacakan dulu ya kata tertibnya. Dengarkan baik-baik ya adik-adik yang di rumah. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, bersemangat bernyanyi memuji Tuhan. Yang kelima, yang terakhir adik-adik, fokus mendengarkan firman Tuhan. Benar banget. Nah kakak Perimai, yuk kita mulai ibadah kita. Kita minta teman kita Efraim dari kelas Markus memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau beri kami kesehatan, sehingga kami bisa ikut ibadah di GKDI Bekasi Kids. Bantu kami Tuhan Yesus, agar kami bisa semangat beribadah ini. Haleluya, amin. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me,
Jesus knows you. Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat teduh untuk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, Jesus, you're my best friend. Jesus, Jesus, you're my savior. Jesus, Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus, Jesus, you're my best friend. Jesus, Jesus, you're my savior. Jesus, Jesus, you're amazing, and we love you so much. And we love you so much. Yeah. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, malam jadi impian, malam jadi impian. Cintaku, cintaku, cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Oh oh oh, kasih Yesus. Halo semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Bible Story GKDI Bekasi Kids Ibadah Online. Yeay! Semuanya masih semangat hari ini? Harus semangat ya anak-anak Tuhan, cantik, gemes, ganteng, harus semangat semuanya kalau hari Minggu, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yeay! Oke, pasti kalian bingung, kok bukan Kak Noella ya? Kenapa tiba-tiba ada Kak Regina ya hari ini ya? Sebenarnya Kak Regina itu hari ini mau cerita banyak. Tapi kalau kalian kangen Kak Noella, nanti request lagi ya sama panitia GKDI Bekasi Kids untuk datengin Kak Noella lagi. Kak Noella itu ada di episode yang lalu, Kak Regina di episode yang sekarang. Terima kasih. Oke, kali ini
kita punya tema yang sangat penting banget buat adik-adik GKDI Bekasi Kids belajar sejak dini. Temanya adalah kesopanan. Kesopanannya dalam hal mendengarkan orang yang sedang berbicara. Kenapa ya kita belajar tentang kesopanan ya? Ini penting sekali supaya adik-adik dapat memiliki sikap yang sopan dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak kalau mendengarkan orang itu sangat-sangat penting loh adik-adik. Kenapa? Karena mereka akan merasa dihargai ketika adik-adik mendengarkan mereka berbicara. Terus mereka juga akan merasa diperhatikan kalau adik-adik mendengarkan mereka berbicara. Contohnya, guru-guru di sekolah minggu, kakak Regina yang lagi share tentang Bible story, atau orang tua yang ada di rumah, penting sekali untuk adik-adik dengarkan. Sudah siapkah semuanya untuk mendengarkan Bible story kali ini? Yuk kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Halo Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadirat-Mu pada hari ini ingin belajar Tuhan tentang kesopanan dalam mendengarkan. Bantu kami Tuhan supaya kami punya hati yang lembut dengan firman-Mu dan biarlah hidup kami terus menjadi anak-anak yang kesukaan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, ajaib! Sudah ada meja di depannya Kak Regina. Wah, keren banget nih memang ya, GKD Bekasi Kids doang nih yang bisa kayak gini. Tiba-tiba, tering! Ada meja di depan Kak Regina. Oke, hari ini kita akan belajar dari kisah Maria dan Marta dalam buku Lukas di Alkitab Perjanjian Baru. Nah, kenapa belajar dari Maria dan Marta? Tahu nggak? Kalau Maria itu adalah contohan yang sangat baik. Dia sangat fokus mendengarkan firman yang dibawakan sama Tuhan Yesus. Nah, kali ini Kak Regina akan menggunakan puppet-puppet ini untuk mengajak adik-adik mendengarkan cerita tentang Maria, Marta, dan Tuhan Yesus. Sudah siap semuanya? Here we go! Cerita tentang Maria dan Marta ini diambil dari buku Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Halo Tuhan Yesus, apa kabar? Halo Marta, aku baik. Tuhan Yesus mau nggak main ke rumah aku? Asik, mau dong mampir ke rumahnya kamu. Oke, aku undang Tuhan Yesus ya hari ini. Aku mau kenalin juga sama adik aku namanya Maria. Oke. Dan mereka pun masuk ke dalam rumahnya Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Aduh, masak apa ya buat Tuhan Yesus? Aduh, nih piring-piringnya masih pada kotor lagi nih. Aku bersih-bersih dulu deh, biar Tuhan Yesus nyaman di rumah ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Itu tadi kata Marta begitu. Nah, terus Tuhan Yesus menjawab Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat, Marta dan Maria ini sebenarnya dua-duanya adalah orang yang sangat baik, sangat punya kesopanan. Marta senang sekali melayani Tuhan Yesus, tapi Maria mengambil kesempatan yang luar biasa. Dia sangat senang ketika melihat Tuhan Yesus datang ke rumahnya.
dia langsung mau belajar sama Tuhan Yesus. Karena Maria tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang 2 kali dalam hidupnya. Makanya Maria duduk tekun mendengarkan Tuhan Yesus cerita dari awal sampai selesai semuanya tentang firman Tuhan. Maria gak mau sia-siain kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya. Wah, bangga banget ya melihat hatinya Maria yang sangat fokus mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik coba bayangkan. Kalau misalnya nih Pak Presiden Jokowi lagi main ke rumahnya adik-adik. Wah, pasti kita serumah bakal siok, bakal kaget, bakal terkejut. Ya kan? Karena Bapak Presiden loh, orang nomor 1 di Indonesia datang ke rumah kita. Pasti kita akan buru-buru mau memberikan yang terbaik. Dan kita pasti pengen banget belajar banyak hal dari Pak Presiden. Ya kan? Pasti kita pengen dengar ceritanya tentang gimana dia memerintah di Indonesia. Gimana dia mengajar banyak menteri-menterinya. Gimana dia berpikir tentang keadaan di seluruh Indonesia. Pasti kita pengen banget dong dengerin ceritanya Pak Jokowi ya. Nah, kalau sama Bapak Presiden aja kita bisa belajar, masa kita gak mau sih belajar sama Tuhan Yesus? Ya, ini juga harus kita praktekkan dengan cara apa? Hayo tebak. Nah, caranya adalah kita harus mendengarkan dengan baik apa sih yang lagi diceritakan sama kakak-kakak sekolah minggu, yang diceritakan oleh kakak yang lagi Bible story, atau yang disampaikan oleh orang tua kita setiap kali mereka sedang berbicara. Kita harus mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena itu menandakan kesopanan dalam hidup kita. Nah, adik-adik mau nggak punya hati seperti Maria? Maria sangat menunjukkan karakter kesopanan yang mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara. Seperti yang dikatakan dalam buku Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, demikianlah Bible Story kita hari ini. Semoga adik-adik di rumah terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan cara menjadi anak-anak yang sopan dan mau mendengarkan secara baik-baik kepada semua orang-orang yang sedang berbicara di hadapan adik-adik. Amin. So, sekarang kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya kalau hari ini kita sudah bisa belajar dari kisah Maria dan Marta. Terima kasih kalau Maria sudah memberikan contoh yang baik untuk kita semua belajar tentang kesopanan, terutama dalam hal mendengarkan orang lain berbicara. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang sopan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang mau memberikan perhatian lebih ketika orang-orang di sekitar kami sedang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami untuk tetap bisa menjadi anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Ooh, oh, oh, every step I
Jesus, every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Whoa, every step I take in you. You find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Wah, adik-adik seru banget ya. Tadi sudah bernyanyi bersama anak raja, mendengarkan Bible story dari Kak Gina, dan kali ini kita akan membuat art and craft. Yeay, tepuk tangan dong. Tapi kakak Perimai, Big Captain mana ya? Iya, mana ya Big Captain-nya? Kemana dia? Wow, halo Big Captain. Yang di kepala Big Captain apa sih? Nah, jadi kakak Peri Ikep, hari ini kita akan membuat art and craft seperti ini. Tadi adik-adik sudah mendengarkan tentang Maria dan Marta, yaitu untuk mendengarkan. Nah, kali ini kita akan membuat art and craft seperti ini, topi tapi ada telinganya. Pertama, ada kertas, lem, spidol, ada gunting, dan ada double tick. Nah, cara membuatnya, ambil kertas, lalu kertasnya. Big Captain boleh minta tolong nggak? Pegangin ya. Kertasnya digunting. Nah, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Tapi dibikin 2 ya. Dan bisa sesuai dengan ukuran lingkaran kepala adik-adik yang di rumah. Selanjutnya kita membuat telinganya. Caranya ambil kertas, lalu ambil spidol, dan kita gambar telinganya. Lalu digunting. Nah, selanjutnya cara membuat nama di sini nanti sesuai nama kalian. Contoh di sini ada Edi. Nanti dibikin seperti gambar awan. Ambil kertas lagi, digunting seperti gambar awan. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Lalu kamu tulis nama kamu sendiri. Nanti contohnya seperti Ebi. Lalu tulisannya ada listening to God. Seperti itu. Wow, keren ya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik mengerjakan tugas art and craft-nya, jangan lupa difoto. Habis itu di-upload ke Instagram, lalu tag ke GKDI Bekasi _kids. Oke, dan satu lagi, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Matius 11 ayat 15. Oke, jangan lupa ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah dapat beribadah bersama. Dan tadi kami sudah dapat belajar tentang sopan dalam mendengarkan. Jadi kami Tuhan supaya dapat sopan dan mau mendengarkan orang lain. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Renner, udah mimpin kita dalam doa. Wah, seru juga ya ibadah kali ini. Kayaknya aku mau ngajak pasukan aku deh untuk menemani kita semua ibadah bareng lagi. Wow, Thank you, Big Captain. Thank you ya.
adik-adik di rumah, sampai jumpa minggu depan. Bersama saya Kakak Peri Ikem Dan bersama saya Kakak Perimai dan Big Captain.